Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya jadi nih project saya yang ini ya, sebelum saya berangkat kuliah. Ya sebenarnya masih ada kendala dikit banget sih. Cuma yes, gimana kalau ntar malah kalau saya nunggu itu kayaknya waktunya nggak nuntut, keburu saya kuliah. Ya nggak bisa, soalnya kalau saya kuliah kan nginep di rumah teman saya ya, yang di Malang. Jadi yes, jauh dari rumah lah, nggak bisa bikin konten lagi. Jadi yes, daripada ini ketunda lama lagi, jadi yes, mending sekarang aja lah. So jadi gini deh, jadi yes, bonus ya, bisa dikatakan bonus sebelum saya berangkat kuliah. Saya di sini mau yes membagikan layout ya. Ya buat layoutnya kayak gini. Ya ini SMS Gacun, bisa dibilang ini buat fiturnya lumayan lengkap ya. Jadi mulai dari soft start yang bisa bypass sendiri. Jadi nggak cuma NTC saja ya. Plus di sini juga udah ada OCP. OCP-nya sendiri nih lumayan pakem banget. Jadi was oke lah. Nah, dan di sini saya pakai double variant sengaja ya. Pakai ETD39 karena yes, ya rata-rata di grup itu ya kalau bikin SMPS Gacun ya variantnya sendiri dimulai dari apa adanya dulu. Jadi yes ETD39 menurut saya ini cocok buat apa adanya dulu ya. Jadi karena kan ini statusnya saja saya dapatnya juga dari sekolah, dari SMS jaring ya. Jadi ya yes, kalau masnya dapat SMS jaring walaupun kokernya itu ukurannya beda-beda ya, tapi ini tetap pas kalau dimasukin di sini. Jadi walaupun ini kesannya kecil panjang ya, beda sama yang ini kayak agak gemuk gitu, tapi pas kok kalau dimasukin. Bahkan pinnya aja kalau dilengkapi ini juga sama 8 pin ya. Jadi segitu. So maksudnya kalau mau bikin ini bebas ya, jadi bisa download di bawah ini di deskripsi ya, saya cantumin. Jadi ya bisa dibilang ini proyek saya yang terbaik sih. Yes, semoga mau bikin ya, saya seneng kok kalau masnya bikin. Plus watermarknya kalau nggak suka itu bisa dihapus, jadi pas sablonannya itu bisa dikerik ya. Yes, gitu aja, di bebas lah. So kita langsung ke pembuatannya aja ya, yuk. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape.
electricity. Diving in to all this. Sudah jadi bro, jadi kayak gini ya. Jadi yang mau buat ntar silahkan lihat di link di deskripsi dan download ya. Jadi tinggal ya print, fotokopi dan sablon. Dan yang mau buat saya jelasin dikit buat ininya ya. Oke. Untuk varinya sendiri kan ini kan ada dua ya, jadi A dan B. Jadi gini. Buat lilitannya sendiri ini gak sama ya buat polaritasnya. Jadi yang satu itu awal lilitannya dari sini, jadi plusnya dari sini ya. Terus yang sini awal lilitannya dari sini, jadi plusnya dari sini. Terus buat sekundernya juga ya otomatis dibalik kan, kalau primernya dibalik. Jadi gini awalnya dari sini dan ini juga gitu. Kenapa saya gini kan? Ya kalau nggak gini yes udah pasti ntar bakal butuh jumper sih. Jadi karena saya mau meminimalkan seminimal mungkin ya buat jumpernya, karena nggak asik juga kalau tegangan output gede butuh harus gede ganti jumper ya, itu nanti butuh kayak apa tuh jumpernya. Jadi ya mending saya balik sih. Buat efeknya sendiri ini kayaknya nggak ada ya, karena ini udah saya tes buat ampli dan ya buat lain-lain itu nggak ada noise buat ampli, jadi so aman, nggak ada kayak efek-efek gimana ya. Nah terus saya jelaskan dikit buat yang ini ya, rangkaian-rangkaiannya. SMS ini udah dilengkapi soft startnya sendiri. Ini saya ambil dari layoutnya Mbah Fadoli yang SMS HB warna hijau itu loh, yang tegangan ekstranya ada banyak ya. Kenapa saya ambil dari situ? Karena buat ekstranya sendiri ini menurut saya buat soft start sendiri ini menurut saya oke banget, karena nggak ngambil tegangan AUX dari sini sih. Jadi hanya butuh PLN buat aktifin ininya ya. Dan jadi sangat oke sih. Jadi kalau mau bener-bener maksimal dari server ini sangat bisa, karena nggak terganggu dengan yang lain ya. NTC pakai satu saya rasa cukup, karena setelah hidup agak beberapa detik kemudian kan di bypass ya. Jadi nggak perlu relay yang gede banget plus banyak ya yang di paralel. Di layoutnya Mbah Fadoli ini ukuran kapasitornya 474 sampai 684 ya. Cuma saya pakai ukuran segitu nggak mau aktif buat relaynya, jadi saya pakai 105 buat di sininya. Kayaknya itu dipengaruhi dengan PLN ya. Jadi ya dengan PLN di rumah saya kadang itu bisa aktif buat soft startnya, buat relaynya ya. Tapi kadang juga enggak. Makanya saya pakai 105 yang dimana ini tetap bisa start mau tegangan rendah maupun tegangan tinggi ya. Di 210 sampai 220 ini bisa start. Jadi saya saranin pakai 105 lah. Efeknya sendiri mungkin ini kecepatan waktu mengisinya ya. Jadi semakin kecil ya semakin lama kayaknya. Plus kalau semakin kecil juga nggak bisa aktifin. Jadi ya bisa disesuaikan lah. Buat OCP nya sendiri ini saya dapat dari channelnya Infonika. Ya ada banyak sih sebenarnya, cuma saya sendiri ambil dari situ karena prinsipnya ini cuma ngegroundingin bagian kabel birunya si gajun. Jadi ini aktif, kemudian jadi intinya gini, kalau ini aktif berarti otomatis kabel birunya digroundingin. Terus dengan digroundingin itu maka si PWM nya nggak bakal mensuplai, nggak bakal ngasih denyut ke MOSFET nya ya. Jadi off. Jadi ya segitu, simple sih, cuma gitu aja prinsipnya. Jadi ya saya ambil itu karena memang ya paling simpel lah.
Dan ya segini, ini tetap nggak bisa saya hindari sih pemakaian jumper. Tapi kalau mau nggak pakai jumper ini bisa, karena ini cuma buat fitur regulasinya saja sih. Jadi kalau nggak pakai regulasi ya bisa nggak usah di jumper. Buat diodanya sendiri ini bebas mau pakai apa, yang penting seri fast ya. Dan yang ini, yang di bawah ini diodanya ini buat kabel biru kan gini nih. Ini saya lepas karena ini buat pin headernya ya. Jadi buat tempat pin header biar muat ya. Terus kalau nggak pakai ini tetap saya saranin tetap dilepas, karena kalau nggak dilepas ya ntar takutnya kalau masnya pakai pin header, takutnya yang sini ntar gabung ya, bagian ini gabung ke sini, dan yang sini tuh kok nggak kelihatan, dan yang ini tuh gabungin ke sini, ini masuk ke drain. Jadi takutnya kalau nggak dilepas ngubungin itu ya, yang bisa ngakibatin door. Makanya lepas saja, atau enggak ya bagian pin headernya nggak usah dikasih yang bagian sini, gitu aja ya. Ya ini bebas, yang penting seri fast ya. Terus buat regulasinya sendiri ini tetap saya pakai sistem yang dioda plus Henry ini ya. Kenapa nggak pakai trimpot dan transistor? Ya takutnya sensitif dan takutnya naik turun ya. Jadi nggak terlalu saya saranin. Jadi mending pakai yang gini yang udah fix ya buat ukurannya. Jadi nggak ada naik turun tuh. Bisa dilepas kalau nggak mau butuh regulasi ya, bisa dilepas. Ya gitu aja sih. Jadi gini prinsipnya, satu MOSFET ini untuk satu Ferrit ya. Jadi MOSFET ini buat yang ini dan MOSFET yang ini buat ini. Tapi kalau mau nyoba satu ini bisa, cuma MOSFET ini harus tetap dipasang yang bagian sini, yang ini ya, karena ini ngubungin buat supply-nya gajun juga. Jadi kalau ini dilepas, gajunnya hidup tapi hanya ngandelin dari air-nya saja, dan ini nggak maksimal sih. Jadi tetap harus dipasang biar ininya tetap dapat supply dari sini ya. Dan buat gajunnya sendiri ini saya modif lagi, modif parah wes. Jadi buat ini ya, ininya saya buat supply-nya ini saya tambahi. Jadi gini bro, lilitannya ini ada 3 lapis ya. Jadi yang pertama itu kayaknya bagian primer, ini bagian paling dalamnya lilit dari si Ferrit ini, dari dalamnya ya. Terus kemudian agak gini ya enaknya, kemudian dibungkus lagi dengan sekunder, ini S. Ini jumlahnya kalau nggak salah 80 lilit, dan kemudian ada luarnya lagi buat feedback. Udah pulpen dan ini hanya sekitar 30 ya. Terus yang ditambahin ntar yang mana? Jadi ini dudal dulu. Nah kalau udah dudal kemudian yang bagian sini ditambah. Bisa dudal dulu kemudian ditambah ya. Awalnya sendiri ini 80 lilit, kurang lebih 80 lilit ya, beda-beda soalnya. Ini saya tambahi sembola, pokoknya saya nggak ngitung, tapi yang pasti ini lebih dari 80 lilit ya. Terus nggak ngitung, kemudian saya lilit, kemudian setelah udah, kemudian saya kasih lagi lilitan feedback yang sekitar 30 lilit lagi ya, bagian paling luarnya. Gitu terus sudah dipasang, celep. Nah kalau nggak gitu supply-nya dari gajun ini nggak akan maksimal bro. Kalau buat mendrive 2 MOSFET 2 Ferrit ya nggak kuat buat supply-nya sendiri. Jadi emang harus judal buat ininya. Karena kalau cuma modifnya ini nggak begitu ngaruh, nggak. Jadi yes memang harus modif dari sininya sendiri ya, harus nambah. Ya segitulah. Kalau nggak ditambah tetap supply-nya hanya dapat 9 volt, dan itu nggak bisa maksimal. Ya segitulah, kekurangan tenaga ya, kekurangan tegangan, jadi nggak bisa maksimal.
Terus ini setelah saya tambah ini sangat-sangat oke. Jadi IC seri ini dapat supply 15 volt ya, karena ini saya pakai 15, jadi supply-nya stay di segitu, sangat powerful ya, beda dari yang awal hanya 9 volt. Segitulah buat ininya. Ya buat 4148 ini saya double karena ya waktu saya eksperimen ini, waktu sebelum saya udal ya, ini saya tambah-tambah ini nggak ngepek ya, jadi akhirnya ini saya udal, wis gitulah gitu. Pokoknya harus diudal kalau pakai sistem gini ya, karena kalau enggak PWM sendiri nggak kuat buat mendrive 2 MOSFET-nya. So gitu kayaknya sih. Nah buat settingannya sendiri ya, primernya saya pakai 19 lilit dan 19 lilit. Sekundernya cuma pakai 8 lilit per CT ya, jadi 8. Frekuensi pakai 50 kHz. Duty cycle bebas mau setting berapa. Terus apalagi ya, udah sih. So jadi langsung kita tes saja, yuk. Saya instalasi dulu ya. BTW yang mau buat ini variantnya nggak harus ETD39 ya. Buat variant gini ini bisa, ini variant ETD34 kalau nggak salah. Bisa, ini dapat ya sama seperti ini sih. Dapat copotan dari sekolah yang SMP jaring itu loh. Yang ini 5 ampere 24 volt, yang sedangkan ini 5 volt 30 ampere. Jadi saya rasa kalau buat copotan sih bisa ya, pas gitu loh buat ini. Jadi nggak harus series ETD39 yang penting pas gitulah. Nah buat satu lagi, yang ini tadi belum ya, resistor bagian sini saya saranin pakai 3 watt ya. Jadi 3 watt paralel 3 watt sama dengan 6 watt, saya saranin gitu. Atau kalau pakai 2 watt saya saranin pakai yang model biasa gini loh, yang kayak kapur gini ya, karena ini kayaknya lebih tahan panas sih. Jadi waktu kena panas ini tuh baunya nggak terlalu sangit kayak yang metal film ini. Jadi ya tetap bisa, cuma nggak tahu sih dalam jangka waktu yang lama banget ya, dalam waktu yang kepake lama. Ini kan kalau OCP nya nggak aktif kan ini nggak bakal kepake toh. Ya kepake sih buat LED-nya, tapi nggak banyak gitu nyedotnya. Jadi segitu, saya saran pakai 3 watt ya, biar tahan lebih tahan panas gitu. So langsung tes ya. Nah sekarang coba hidupkan ya. Buat hidupin sendiri ini saya langsung nggak pakai bohlam. Tapi kalau misal masnya nyoba pertama kali dan bohlamnya nyala, kemungkinan besar ini karena gara-gara C-couplingnya ini ya. Ini kan 2 mikrofarad, jadi bener-bener ya segitulah ya, segitu pokoknya. Jadi makanya nyebabin ininya nyala ya. Walaupun gauchnya dilepas, si PWM nya ini tetap nyala karena ya gara-gara itunya. Dan sekarang saya mau coba soft startnya ya. Coba hidupin plus lihat tegangannya ya. Jadi dapat berapa, imbang atau enggak ya. Coba. Wow, itu suara OCP ya. Soft starting. Soft start. Dapat wait kok 70 pas naik terus ya. Iya apa sih? Coba ya 74,8. Imbang banget bro. Imbang sekali. 75. Oh iya imbang. Tes ya.
Ini saya agak ngeder sih ya, mau tes lagi ngeder biasa, saya takut sih soalnya. Oke, hidupkan ya. Plus ya. Oke, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Relanya aktif. Tadi itu kenapa diodanya ini bro, ini jebol. Jadi pas ini dioda buat suplai gacanya jebol ya. Saya paralel 24148 tuh jebol. Wah parah sih. Dan ini saya ganti satu karena emang saya stok 4148 habis ya. Saya mau ganti ke seri fast lain, nggak punya, harus beli online dan lama. Saya bener lagi kuliah soalnya ya kan. Ya daripada ngalamin yang jebol tadi, yes nggak sih dulu lah. Sebenarnya saya penasaran banget sih buat hasilnya ini. Ya bisa dilihat sendiri ya. Ini yang paralel tadi 4 ohm 5 ohm. Saya coba balik ya. Kalau dioda normal harusnya dibalik nggak bisa, nggak kedetek berapa ohm ya, putus. Tapi di sini tetap 4 ohm, jadi ya jebol ya. Yes. Tes buat ampli aja ya. Saya mau tes kira-kira gimana buat suaranya, apakah noise atau enggak ya. Cuma kalau untuk UCP nya sendiri saya juga nggak usah lah. Saya nggak mau tes karena ya bisa dilihat aja di 11 ohm aja loh ininya jebol, apalagi kalau main 0 ohm ya, cret gitu guys, jebol wisan. Jadi yes. Tapi untuk OCP nya sendiri ini sangat-sangat oke. Tinggal di setting ya. Bahkan ini kalau diputer mentok ini bisa protect sebelum mengeluarkan tegangan ya. Jadi sangat sensitif, bisa diatur sesuka hati ya. Yes, jadi kita tes ampli aja ya. Ya maaf sih buat ini gak bisa tes load. Saya juga penasaran sih padahal. Tapi USB ini. Jadi ini udah normal ya, nggak tek lagi. Loh, normal. Tadi itu kok bisa gitu karena bagian diodanya jebol. Jadi si IC-nya hanya dapat suplai dari ersannya saja, dan ersannya nggak mencukupi buat suplai, jadi hanya sekitar mungkin 9 voltan. Jadi ya gitu tuh, frekuensinya merosot jauh, jadi makanya cetek gitu ya. Plus ini kan ETD39 kan nggak bisa main di bawah 50 kHz ya, jadi yes, makanya gitu. So langsung instalasi ya. Terus buat SMS-nya gimana? Ya, lumayan lah. Buat lagu-lagu gini nggak ada noise terdengar ya. Tadi pas di tes itu K-on, Iwi tuh nggak ada noise ya. Wah pak, bagus lah, lumayan loh buat SMS-nya.
saya nggak bisa tes load ya. So jadi mungkin segitu aja buat video kali ini ya. Setelah ini mungkin saya bakal lama nggak upload, jadi ya mungkin ya sampai jumpa di video selanjutnya ya, entah itu kapan sih ya. Terima kasih sudah menonton, thanks for watching ya. Dah.